Dasar tukang sayur miskin, ngapain jualan di sini? Bikin pemandangan kantor jadi jelek aja kamu ini. Aku di sini hanya cari nafkah, bukan untuk mengganggumu. Maafkan aku. Dasar tukang sayur, pergi kamu dari sini. Kata-kata itu terucap lantang di depan kantor. Disaksikan banyak orang, dan sejak detik itu hidup seorang pria sederhana berubah selamanya. Cindy tidak tahu, satu kalimat itu akan membuka rahasia besar yang selama ini terkubur rapi. Semuanya berjalan biasa, sampai akhirnya Cindy menyadari satu hal yang membuat lututnya lemas. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari hal negatif, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Subuh belum lama berlalu ketika Pak Joko mendorong gerobak sayurnya menyusuri jalan yang masih basah oleh sisa embun. Nafasnya terdengar berat, bukan karena jarak, tapi karena usia dan tubuh yang sudah lama tak benar-benar kuat. Tangannya yang kasar memegang gagang gerobak dengan hati-hati, seolah takut bunyi rodanya membangunkan orang-orang yang masih terlelap. Di dalam gerobak itu tersusun rapi, kangkung, bayam, sawi, dan beberapa tomat yang ia beli dari pasar dini hari. Tidak banyak, ia sudah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Jika terlalu banyak, ia takut tak habis. Jika terlalu sedikit, ia takut tak cukup untuk makan hari ini. Bangunan kantor JND Kargo berdiri kaku di hadapannya. Catnya masih tampak baru, jendelanya bersih, dan papan nama besar terpasang rapi. Pak Joko berhenti tepat di sisi trotoar, sedikit menjauh dari pintu masuk. Ia tidak ingin mengganggu. Sejak awal, niatnya hanya satu, mencari tempat yang ramai tanpa merepotkan siapapun. Ia menurunkan kaki penyangga gerobak, lalu mulai menata ulang sayurnya. Setiap helai daun dirapikan, setiap ikatan disusun agar tampak segar. Bukan demi menarik perhatian, tapi karena itu caranya menghargai rezeki yang ia bawa. Satu persatu karyawan mulai berdatangan. Beberapa hanya melirik, beberapa tersenyum kecil, dan ada juga yang membeli sekadar untuk membantu. Pak Joko selalu membalas dengan anggukan sopan dan suara lirih, seolah takut suaranya terdengar terlalu keras di antara langkah-langkah sepatu mahal. Dalam hatinya, Pak Joko tidak pernah berharap banyak. Hari ini laku sedikit saja sudah cukup. Ia tidak memikirkan hari esok terlalu jauh. Baginya, hidup adalah soal melewati hari ini tanpa menyusahkan siapapun. Namun ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan pagi itu. Seperti ada udara yang lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengintai, meski belum terlihat. Pak Joko sempat mengangkat wajahnya, menatap ke arah pintu kantor yang tertutup, lalu kembali menunduk. Ia tidak tahu siapa pemilik kantor itu. Ia juga tidak tahu siapa yang akan keluar dari balik pintu besar itu pagi ini. Ia hanya tahu, selama ini tidak pernah ada yang keberatan. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengusir. Pak Joko menarik nafas panjang, lalu berbisik pelan dalam hati, menyebut nama Allah dengan penuh harap. Semoga hari ini berjalan biasa saja. Tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak sadar. Dari balik kaca kantor, ada sepasang mata yang sejak beberapa menit lalu memperhatikannya tanpa senyum. Tidak dengan niat baik, dan bukan dengan hati yang tenang. Pagi itu, Pak Joko masih berdiri sebagai penjual sayur sederhana. Belum ada teriakan, belum ada rasa malu, belum ada luka yang terlihat. Hanya seorang lelaki tua yang berharap hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Dan harapan itu perlahan mulai diuji. Di dalam gedung JND Kargo, suasana pagi tidak sehangat cahaya matahari di luar. Pendingin ruangan menyebarkan udara dingin yang menusuk, bercampur dengan aroma kopi dan kertas baru. Cindy berdiri di dekat jendela lantai dasar, memandangi area depan kantor dengan tatapan datar. Wajahnya rapi, rambutnya tersanggul sempurna,
Namun matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan oleh bedak mahal. Sejak subuh, pikirannya sudah penuh. Laporan keuangan semalam kembali bermasalah. Salah satu klien besar mengajukan revisi kontrak secara mendadak. Di meja kerjanya, ponsel terus bergetar dengan pesan-pesan yang menuntut keputusan cepat. Cindy menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi kepalanya terasa semakin berat. Langkahnya menuju pintu keluar kantor terdengar tegas. Sepatu haknya memantul di lantai dengan irama yang berbeda dari karyawan lain. Bukan langkah orang yang hendak menyapa pagi, melainkan langkah seseorang yang sedang menahan tekanan. Di balik pintu kaca, gerobak sayur Pak Joko kembali tertangkap pandangannya. Cindy berhenti sejenak, bukan karena ingin menegur, tapi karena pemandangan itu terasa tidak pada tempatnya di matanya. Bangunan yang ia pimpin dengan kerja keras, kini berdampingan dengan sesuatu yang menurutnya mengganggu citra profesional. Beberapa karyawan sempat menoleh ke arahnya, lalu buru-buru berpaling. Mereka mengenal raut wajah itu. Cindy sedang tidak dalam suasana baik. Tidak ada yang berani menyapa, apalagi bertanya. Pintu terbuka. Cahaya luar menyambut Cindy, namun wajahnya tetap dingin. Ia melangkah keluar, berdiri beberapa langkah dari Pak Joko. Pak Joko sendiri masih sibuk menata dagangannya, tidak langsung menyadari kehadiran seseorang di depannya. Tangannya gemetar ringan saat mengikat ulang sayur yang mulai longgar. Cindy memperhatikan dari jarak dekat. Baju Pak Joko kusam, topinya lusuh, dan sepatunya penuh debu. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul di dada Cindy. Perasaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Bukan marah, belum. Lebih seperti gelisah yang mencari tempat untuk diluapkan. Pak Joko akhirnya mengangkat wajah. Pandangan mereka bertemu sesaat. Pak Joko refleks menunduk, memberi senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Senyum orang yang sudah terbiasa berada di posisi rendah. Senyum yang tidak meminta apa-apa. Namun senyum itu justru membuat Cindy semakin kaku. Ia tidak membalas. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang mengganjal sejak lama dan kini semakin menekan. Di sekeliling mereka, karyawan mulai memperlambat langkah. Ada yang pura-pura membuka ponsel, ada yang berdiri terlalu lama, seakan menunggu sesuatu terjadi. Cindy membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia menarik nafas, mencoba mengendalikan nada suara yang mulai bergetar oleh emosi yang tertahan. Ia belum mengatakan apapun, tapi udara di sekitar mereka berubah. Tidak ada kata yang terucap, namun ketegangan mulai terasa. Pak Joko berdiri diam, tangannya berhenti bergerak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu, perempuan di depannya bukan orang biasa. Cara berdirinya, caranya menatap, semuanya memberi isyarat bahwa posisi mereka tidak sejajar. Dan di saat itulah, pagi yang tadinya berjalan pelan mulai terasa berbeda. Bukan karena teriakan, bukan karena kata-kata kasar, tetapi karena sesuatu yang akan segera pecah dari dalam diri seseorang yang terlalu lama menahan beban. Pagi itu belum berubah menjadi mimpi buruk, namun arah anginnya sudah tidak lagi sama. Di dalam gedung Jane Cargo, suasana pagi tidak sehangat cahaya matahari di luar. Pendingin ruangan menyebarkan udara dingin yang menusuk, bercampur dengan aroma kopi dan kertas baru. Cindy berdiri di dekat jendela lantai dasar, memandangi area depan kantor dengan tatapan datar. Wajahnya rapi, rambutnya tersanggul sempurna, namun matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan oleh bedak mahal. Sejak subuh, pikirannya sudah penuh. Laporan keuangan semalam kembali bermasalah. Salah satu klien besar mengajukan revisi kontrak secara mendadak. Di meja kerjanya, ponsel terus bergetar dengan pesan-pesan yang menuntut keputusan cepat. Cindy menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi kepalanya terasa semakin berat. Langkahnya menuju pintu keluar kantor terdengar tegas. Sepatu haknya memantul di lantai dengan irama yang berbeda dari karyawan lain. Bukan langkah orang yang hendak menyapa pagi, melainkan langkah seseorang yang sedang menahan tekanan. Di balik pintu kaca,
Gerobak sayur Pak Joko kembali tertangkap pandangannya. Cindy berhenti sejenak. Bukan karena ingin menegur, tapi karena pemandangan itu terasa tidak pada tempatnya di matanya. Bangunan yang ia pimpin dengan kerja keras, kini berdampingan dengan sesuatu yang menurutnya mengganggu citra profesional. Beberapa karyawan sempat menoleh ke arahnya, lalu buru-buru berpaling. Mereka mengenal raut wajah itu. Cindy sedang tidak dalam suasana baik. Tidak ada yang berani menyapa, apalagi bertanya. Pintu terbuka. Cahaya luar menyambut Cindy. Namun wajahnya tetap dingin. Ia melangkah keluar, berdiri beberapa langkah dari Pak Joko. Pak Joko sendiri masih sibuk menata dagangannya. Tidak langsung menyadari kehadiran seseorang di depannya. Tangannya gemetar ringan saat mengikat ulang sayur yang mulai longgar. Cindy memperhatikan dari jarak dekat. Baju Pak Joko kusam, topinya lusuh, dan sepatunya penuh debu. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul di dada Cindy. Perasaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Bukan marah, belum. Lebih seperti gelisah yang mencari tempat untuk diluapkan. Pak Joko akhirnya mengangkat wajah. Pandangan mereka bertemu sesaat. Pak Joko refleks menunduk, memberi senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Senyum orang yang sudah terbiasa berada di posisi rendah. Senyum yang tidak meminta apa-apa. Namun senyum itu justru membuat Cindy semakin kaku. Ia tidak membalas. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang mengganjal sejak lama, dan kini semakin menekan. Di sekeliling mereka, karyawan mulai memperlambat langkah. Ada yang pura-pura membuka ponsel, ada yang berdiri terlalu lama, seakan menunggu sesuatu terjadi. Cindy membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia menarik nafas, mencoba mengendalikan nada suara yang mulai bergetar oleh emosi yang tertahan. Ia belum mengatakan apapun, tapi udara di sekitar mereka berubah. Tidak ada kata yang terucap, namun ketegangan mulai terasa. Pak Joko berdiri diam, tangannya berhenti bergerak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu, perempuan di depannya bukan orang biasa. Cara berdirinya, caranya menatap, semuanya memberi isyarat bahwa posisi mereka tidak sejajar. Dan di saat itulah, pagi yang tadinya berjalan pelan mulai terasa berbeda. Bukan karena teriakan, bukan karena kata-kata kasar, tetapi karena sesuatu yang akan segera pecah dari dalam diri seseorang yang terlalu lama menahan beban. Pagi itu belum berubah menjadi mimpi buruk, namun arah anginnya sudah tidak lagi sama. Pak Joko kembali berdiri tegak setelah memungut daun sayur yang jatuh. Ia merapikannya ke dalam ikatan, meski sebenarnya daun itu sudah tidak lagi segar. Gerakan tangannya pelan, seperti sedang menunda sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Di depannya, Cindy masih berdiri tanpa sepatah kata pun. Diamnya terasa lebih berat daripada bentakan. Beberapa menit berlalu, namun suasana tetap tidak berubah. Karyawan yang tadi sempat berhenti mulai melangkah pergi, satu persatu, meski dengan langkah ragu. Ada rasa lega karena tidak harus menyaksikan lebih lama, namun juga rasa bersalah karena memilih pergi. Tidak ada yang benar-benar ingin berada di posisi Pak Joko saat itu. Pak Joko menghela napas panjang. Dalam hidupnya, ia sudah sering menghadapi tatapan seperti itu. Tatapan orang-orang yang merasa lebih tinggi, lebih berhak, lebih pantas. Ia tidak membenci, ia hanya terbiasa. Namun entah mengapa, tatapan pagi ini terasa berbeda, lebih tajam, lebih dingin. Ia mencoba mengingat wajah perempuan di depannya. Ada sesuatu yang samar di ingatannya, seperti bayangan lama yang hampir tenggelam. Tapi ia menepisnya. Mustahil, hidupnya terlalu jauh dari dunia ini. Cindy akhirnya bergerak. Ia melangkah satu langkah ke depan, mendekati gerobak. Pak Joko refleks mundur sedikit, memberi ruang. Gerakan kecil itu luput dari perhatian banyak orang, namun tidak dari mata Cindy. Ada sesuatu dalam gerakan itu yang membuatnya semakin tidak nyaman, bukan karena takut, tapi karena tunduk. Di benak Cindy,
Pagi itu seharusnya berjalan sesuai rencana. Ia datang lebih awal untuk memastikan rapat berjalan lancar. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali, meski tekanan dari segala arah semakin kuat. Namun kehadiran gerobak itu, di tempat yang menurutnya sangat penting, mengusik fokusnya. Ia menatap papan nama kantor, lalu kembali ke arah Pak Joko. Ada perasaan seolah citra yang ia bangun dengan susah payah sedang digerogoti oleh hal kecil yang tidak ia perhitungkan. Perasaan itu tidak rasional, tapi nyata. Pak Joko meremas ujung bajunya. Tangannya berkeringat. Ia ingin berkata bahwa ia tidak lama, bahwa ia akan segera pergi setelah dagangannya habis. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu, tidak semua orang ingin mendengar penjelasan. Sekitar mereka, suara kendaraan mulai ramai. Jalanan hidup seperti biasa. Namun bagi Pak Joko, pagi itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sunyi yang menekan, membuat dadanya terasa sempit. Cindy menghela napas pelan. Ia belum berkata apapun, namun pikirannya mulai menyusun kalimat. Kalimat yang menurutnya perlu, meski ia belum tahu bagaimana dampaknya nanti. Ia tidak memikirkan Pak Joko sebagai pribadi. Ia hanya melihat situasi yang menurutnya harus dibereskan. Pak Joko menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan perempuan itu. Ia hanya berharap, apapun yang terjadi, ia masih bisa pulang dengan sisa harga diri yang utuh. Pagi itu, belum ada kata kasar. Belum ada suara meninggi. Namun, jarak di antara mereka semakin jelas. Seperti garis tipis yang sebentar lagi akan berubah menjadi batas yang sulit dilewati. Dan tanpa disadari keduanya, pagi yang terlihat biasa itu sudah tidak lagi sama. Pak Joko kembali berdiri tegak setelah memungut daun sayur yang jatuh. Ia merapikannya ke dalam ikatan, meski sebenarnya daun itu sudah tidak lagi segar. Gerakan tangannya pelan, seperti sedang menunda sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Di depannya, Cindy masih berdiri tanpa sepatah kata pun. Diamnya terasa lebih berat daripada bentakan. Beberapa menit berlalu, namun suasana tetap tidak berubah. Karyawan yang tadi sempat berhenti mulai melangkah pergi, satu persatu, meski dengan langkah ragu. Ada rasa lega karena tidak harus menyaksikan lebih lama, namun juga rasa bersalah karena memilih pergi. Tidak ada yang benar-benar ingin berada di posisi Pak Joko saat itu. Pak Joko menghela napas panjang. Dalam hidupnya, ia sudah sering menghadapi tatapan seperti itu. Tatapan orang-orang yang merasa lebih tinggi, lebih berhak, lebih pantas. Ia tidak membenci, ia hanya terbiasa. Namun entah mengapa, tatapan pagi ini terasa berbeda, lebih tajam, lebih dingin. Ia mencoba mengingat wajah perempuan di depannya. Ada sesuatu yang samar di ingatannya, seperti bayangan lama yang hampir tenggelam. Tapi ia menepisnya. Mustahil. Hidupnya terlalu jauh dari dunia ini. Cindy akhirnya bergerak. Ia melangkah satu langkah ke depan, mendekati gerobak. Pak Joko refleks mundur sedikit, memberi ruang. Gerakan kecil itu luput dari perhatian banyak orang, namun tidak dari mata Cindy. Ada sesuatu dalam gerakan itu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Bukan karena takut, tapi karena tunduk. Di benak Cindy, pagi itu seharusnya berjalan sesuai rencana. Ia datang lebih awal untuk memastikan rapat berjalan lancar. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali, meski tekanan dari segala arah semakin kuat. Namun kehadiran gerobak itu, di tempat yang menurutnya sangat penting, mengusik fokusnya. Ia menatap papan nama kantor, lalu kembali ke arah Pak Joko. Ada perasaan seolah citra yang ia bangun dengan susah payah, sedang digerogoti oleh hal kecil yang tidak ia perhitungkan. Perasaan itu tidak rasional, tapi nyata. Pak Joko meremas ujung bajunya. Tangannya berkeringat. Ia ingin berkata bahwa ia tidak lama, bahwa ia akan segera pergi setelah dagangannya habis. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu, tidak semua orang ingin mendengar penjelasan. Sekitar mereka, suara kendaraan mulai ramai. Jalanan hidup, seperti biasa. Namun bagi Pak Joko, pagi itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya.
sunyi yang menekan, membuat dadanya terasa sempit. Cindy menghela napas pelan. Ia belum berkata apapun, namun pikirannya mulai menyusun kalimat. Kalimat yang menurutnya perlu, meski ia belum tahu bagaimana dampaknya nanti. Ia tidak memikirkan Pak Joko sebagai pribadi. Ia hanya melihat situasi yang menurutnya harus dibereskan. Pak Joko menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan perempuan itu. Ia hanya berharap, apapun yang terjadi, ia masih bisa pulang dengan sisa harga diri yang utuh. Pagi itu, belum ada kata kasar, belum ada suara meninggi. Namun jarak di antara mereka semakin jelas, seperti garis tipis yang sebentar lagi akan berubah menjadi batas yang sulit dilewati. Dan tanpa disadari keduanya, pagi yang terlihat biasa itu sudah tidak lagi sama. Langkah Pak Joko terasa lebih berat saat mendorong gerobaknya menjauh dari area kantor. Jalan yang biasanya ia lalui kini terasa lebih panjang, seolah setiap meter menyimpan beban tambahan. Ia tidak berhenti sampai mencapai ujung jalan kecil, tempat ia biasa beristirahat sejenak sebelum berputar arah. Di sana, ia menghentikan gerobaknya dan berdiri mematung. Ia menatap isi gerobak yang masih penuh. Sayur-sayur itu tampak sama seperti tadi pagi, segar dan tertata, namun rasanya sudah berbeda. Bukan sayurnya yang berubah, melainkan berasaannya. Ia menarik napas panjang, lalu mengusap wajah dengan tangan kasar yang sudah terbiasa bekerja tanpa keluhan. Pak Joko memutuskan pulang lebih awal. Tidak ada gunanya berkeliling dengan pikiran yang terus berputar. Ia tahu, jika dipaksakan tubuhnya tidak akan kuat. Perjalanan pulang ia lalui tanpa banyak menoleh, seolah takut melihat kembali bayangan dirinya yang tadi berdiri di depan kantor megah itu. Rumah Pak Joko berdiri di gang sempit. Dindingnya kusam, atapnya sudah lama tidak diperbaiki. Ia memarkirkan gerobak di samping rumah, lalu masuk perlahan. Di dalam, dapur kecil menyambut dengan kesunyian. Kompor tua, panci berwarna hitam di bagian bawah, dan meja kayu yang salah satu kakinya diganjal batu. Ia meletakkan kantong plastik berisi uang hasil jualan pagi itu di atas meja. Tidak banyak. Ia tidak menghitungnya langsung. Ia sudah bisa menebak jumlahnya dari berat kantong itu. Tangannya bergerak kerak kecil di sudut dapur, mengambil botol obat yang hampir kosong. Pak Joko duduk di bangku kayu, menatap botol itu lama. Ia tahu, obatnya tinggal 2 butir. Ia juga tahu, uang yang ada belum tentu cukup untuk membeli lagi. Ia tidak mengeluh. Ia hanya menghela napas, lalu menyimpan kembali botol itu ke tempat semula. Perutnya terasa kosong, tapi ia tidak langsung memasak. Ia menuang air ke gelas, meminumnya perlahan. Dinding dapur dipenuhi suara jam tua yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu dengan cara yang kejam. Pikirannya kembali ke pagi tadi, bukan pada kata-kata yang diucapkan, karena belum ada kata yang menyakitkan. Yang terngiang justru tatapan, sikap, dan rasa tidak diterima. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan berdiri diam bisa terasa begitu memalukan? Pak Joko berdiri, membuka jendela kecil di dapur. Udara siang masuk, membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Kehidupan di luar berjalan normal, seakan tidak peduli pada kegelisahan seorang penjual sayur tua. Ia menatap halaman kecil di belakang rumah, tempat ia biasa menjemur pakaian. Di sana, waktu seolah berhenti. Ia teringat hari-hari ketika hidupnya tidak selalu seperti ini. Hari-hari yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Tangannya merogoh saku baju, mengeluarkan dompet lusuh. Dari dalamnya, ia mengambil selembar foto kecil yang warnanya mulai pudar. Ia tidak melihatnya lama, hanya sebentar, lalu menyimpannya kembali dengan hati-hati. Pak Joko kembali duduk. Ia menyandarkan punggungnya, memejamkan mata sejenak. Bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan diri. Ia berbisik pelan, memohon kekuatan pada Allah, agar ia bisa melewati hari ini seperti hari-hari lainnya. Di luar sana, Cindy mungkin sedang duduk di ruang rapat dengan pendingin ruangan dingin dan meja besar. Di sini, Pak Joko duduk di dapur sepi dengan bangku kayu tua. Dua dunia yang tidak seharusnya bersinggungan, namun pagi tadi sempat bersentuhan, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di dapur kecil itu, Pak Joko belum tahu bahwa kesunyian ini hanyalah jeda singkat sebelum hidupnya kembali diuji dengan cara yang lebih berat.
Langkah Pak Joko terasa lebih berat saat mendorong gerobaknya menjauh dari area kantor. Jalan yang biasanya ia lalui kini terasa lebih panjang, seolah setiap meter menyimpan beban tambahan. Ia tidak berhenti sampai mencapai ujung jalan kecil, tempat ia biasa beristirahat sejenak sebelum berputar arah. Di sana, ia menghentikan gerobaknya dan berdiri mematung. Ia menatap isi gerobak yang masih penuh. Sayur-sayur itu tampak sama seperti tadi pagi, segar dan tertata. Namun rasanya sudah berbeda. Bukan sayurnya yang berubah, melainkan perasaannya. Ia menarik napas panjang, lalu mengusap wajah dengan tangan kasar yang sudah terbiasa bekerja tanpa keluhan. Pak Joko memutuskan pulang lebih awal. Tidak ada gunanya berkeliling dengan pikiran yang terus berputar. Ia tahu, jika dipaksakan, tubuhnya tidak akan kuat. Perjalanan pulang ia lalui tanpa banyak menoleh, seolah takut melihat kembali bayangan dirinya yang tadi berdiri di depan kantor megah itu. Rumah Pak Joko berdiri di gang sempit, dindingnya kusam, atapnya sudah lama tidak diperbaiki. Ia memarkirkan gerobak di samping rumah, lalu masuk perlahan. Di dalam, dapur kecil menyambut dengan kesunyian. Kompor tua, panci berwarna hitam di bagian bawah, dan meja kayu yang salah satu kakinya diganjal batu. Ia meletakkan kantong plastik berisi uang hasil jualan pagi itu di atas meja. Tidak banyak. Ia tidak menghitungnya langsung. Ia sudah bisa menebak jumlahnya dari berat kantong itu. Tangannya bergerak-gerak kecil di sudut dapur, mengambil botol obat yang hampir kosong. Pak Joko duduk di bangku kayu, menatap botol itu lama. Ia tahu, obatnya tinggal 2 butir. Ia juga tahu, uang yang ada belum tentu cukup untuk membeli lagi. Ia tidak mengeluh. Ia hanya menghela napas, lalu menyimpan kembali botol itu ke tempat semula. Perutnya terasa kosong, tapi ia tidak langsung memasak. Ia menuang air ke gelas, meminumnya perlahan. Dinding dapur dipenuhi suara jam tua yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu dengan cara yang kejam. Pikirannya kembali ke pagi tadi. Bukan pada kata-kata yang diucapkan, karena belum ada kata yang menyakitkan. Yang terngiang justru tatapan, sikap, dan rasa tidak diterima. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan berdiri diam bisa terasa begitu memalukan? Pak Joko berdiri, membuka jendela kecil di dapur. Udara siang masuk, membawa suara anak-anak bermain di kejauhan. Kehidupan di luar berjalan normal, seakan tidak peduli pada kegelisahan seorang penjual sayur tua. Ia menatap halaman kecil di belakang rumah, tempat ia biasa menjemur pakaian. Di sana, waktu seolah berhenti. Ia teringat hari-hari ketika hidupnya tidak selalu seperti ini, hari-hari yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Tangannya merogoh saku baju, mengeluarkan dompet lusuh. Dari dalamnya, ia mengambil selembar foto kecil yang warnanya mulai pudar. Ia tidak melihatnya lama, hanya sebentar, lalu menyimpannya kembali dengan hati-hati. Pak Joko kembali duduk. Ia menyandarkan punggungnya, memejamkan mata sejenak. Bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan diri. Ia berbisik pelan, memohon kekuatan pada Allah agar ia bisa melewati hari ini seperti hari-hari lainnya. Di luar sana, Cindy mungkin sedang duduk di ruang rapat dengan pendingin ruangan dingin dan meja besar. Di sini, Pak Joko duduk di dapur sepi dengan bangku kayu tua. 2 dunia yang tidak seharusnya bersinggungan, namun pagi tadi sempat bersentuhan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di dapur kecil itu, Pak Joko belum tahu bahwa kesunyian ini hanyalah jeda singkat sebelum hidupnya kembali diuji dengan cara yang lebih berat. Siang bergerak pelan ketika Pak Joko akhirnya memutuskan keluar rumah. Kepalanya terasa sedikit ringan, namun tubuhnya masih lemah. Ia tahu dirinya tidak bisa terus berdiam diri. Ada urusan kecil yang harus ia selesaikan, meski langkahnya terasa ragu. Dengan jaket tipis yang sudah lama menemaninya, ia berjalan menyusuri gang sempit menuju jalan besar. Rumah sakit kecil itu tidak jauh, bangunannya sederhana. Catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Pak Joko sudah hafal setiap langkah menuju ruang pendaftaran. Bukan karena sering berobat, melainkan karena ia jarang punya pilihan lain ketika tubuhnya tak lagi bisa diajak bekerja sama.
Ia duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. Di sekelilingnya, beberapa orang berbincang pelan. Sebagian lainnya hanya menatap kosong ke depan. Suara televisi kecil menggema lirih, menayangkan acara yang tidak benar-benar diperhatikan siapapun. Pak Joko memegang nomor antreannya erat. Angka itu terasa lebih berat dari seharusnya. Ia menghela napas, lalu bersandar perlahan. Matanya terpejam sesaat, mencoba menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Di sisi lain ruang tunggu, pintu otomatis terbuka. Beberapa orang masuk, diikuti seorang perempuan dengan langkah cepat. Pakaiannya rapi, sepatu haknya berbunyi tegas di lantai keramik. Cindy berhenti sejenak di dekat meja perawat, menanyakan sesuatu dengan suara rendah. Pak Joko tidak langsung menyadari kehadirannya. Ia baru membuka mata ketika suara langkah itu semakin dekat. Saat pandangannya terangkat, dadanya terasa bergetar. Wajah itu, tatapan itu. Ia mengenalnya, meski belum sepenuhnya yakin. Cindy juga berhenti. Ia menoleh tanpa sengaja ke arah kursi tunggu. Lalu pandangannya terkunci pada sosok yang duduk di sana. Gerobak sayur tidak ada. Topi lusuh tidak dipakai. Namun wajah itu tidak berubah. Ada sesuatu yang terasa familiar. Terlalu familiar untuk diabaikan. Keduanya saling menatap dalam diam. Tidak ada kata. Tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya keheningan yang terasa aneh di antara hiruk-pikuk ruang tunggu. Cindy mengerutkan kening, mencoba mengingat di mana ia pernah melihat wajah itu selain pagi tadi. Pak Joko menunduk lebih dulu. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Ia juga tidak ingin disapa. Ia hanya ingin urusannya selesai dan pulang. Namun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Cindy melangkah beberapa langkah, lalu berhenti lagi. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk mengatakan sesuatu. Namun ia menahannya. Ia datang dengan urusan lain. Tidak ada alasan untuk membuka percakapan. Perawat memanggil nama Pak Joko. Suara itu memecah keheningan. Pak Joko berdiri dengan sedikit susah payah, lalu berjalan menuju pintu pemeriksaan. Saat melewati Cindy, jarak mereka begitu dekat. Cukup untuk membuat Cindy menangkap sesuatu di wajah pria itu. Bukan kemarahan, bukan kebencian, melainkan kelelahan yang dalam. Cindy berdiri kaku beberapa detik setelah Pak Joko menghilang di balik pintu. Ada perasaan tidak nyaman yang menyusup, perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Ia menghela napas pelan, lalu melanjutkan langkahnya, berusaha kembali pada urusan semula. Namun bayangan pria itu tidak langsung hilang dari pikirannya. Ruang tunggu itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Cindy merasa ada sesuatu yang sedang mendekat, perlahan, tanpa bisa ia hindari. Pertemuan itu singkat, tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan. Namun jejaknya tertinggal, diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Pak Joko keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah lebih pelan dibanding saat masuk. Wajahnya tampak pucat, namun rautnya tetap tenang. Ia mengangguk singkat pada perawat, lalu berjalan kembali ke kursi tunggu. Cindy sudah tidak terlihat, entah sejak kapan perempuan itu pergi. Pak Joko tidak mencarinya, ia justru merasa lega. Ia duduk, merogoh saku jaketnya, lalu mengeluarkan selembar kertas kecil berisi catatan dokter. Tulisan tangan itu rapi, namun singkat. Ia membaca sekali, lalu melipatnya kembali. Tidak ada reaksi berlebihan, seolah informasi itu sudah ia duga sejak lama. Perjalanan pulang, ia lalui dengan angkot yang setengah kosong. Dari jendela, ia melihat kota bergerak seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu bangku angkot itu, duduk seorang lelaki yang memikul rahasia lebih berat dari tubuhnya sendiri. Sesampainya di rumah, Pak Joko langsung menuju kamar kecil di belakang dapur. Kamar itu jarang dibuka. Ia menyalakan lampu, lalu membuka lemari kayu tua yang pintunya berderit pelan. Di bagian paling bawah, terselip sebuah map coklat yang warnanya sudah memudar. Tangannya sedikit gemetar saat menarik map itu keluar. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, lalu membuka isinya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar surat, fotokopi dokumen, dan satu foto lama yang selalu ia simpan terpisah. Ia mengambil foto itu lebih dulu.
Seorang anak perempuan kecil berdiri di samping seorang pria yang wajahnya sengaja terpotong setengah. Anak itu tersenyum, polos, tanpa bahu apapun tentang dunia. Pak Joko menatap foto itu lama. Matanya berkaca-kaca, namun tidak ada air mata yang jatuh. Ia menyimpan kembali foto itu, lalu membuka salah satu surat. Tulisan tangan itu rapi, penuh tekanan emosi yang ditahan. Ia membaca pelan, seolah setiap kata memiliki berat tersendiri. Surat itu bukan surat cinta, bukan pula surat permintaan. Isinya tentang janji, tentang keputusan yang diambil dalam keadaan terdesak. Pak Joko menarik nafas panjang. Ia tahu surat-surat itu seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menyimpan semuanya rapat-rapat. Masa lalu adalah sesuatu yang ia kubur dalam-dalam agar orang lain bisa hidup lebih baik. Namun pertemuan siang tadi menggoyahkan tekadnya. Wajah Cindy yang berdiri di ruang tunggu rumah sakit itu membangkitkan kenangan yang selama ini ia tekan. Bukan kenangan indah, tapi kenangan yang menuntut kejujuran. Ia menutup map itu kembali, lalu menyimpannya ke tempat semula. Lampu kamar dimatikan. Pak Joko berdiri perlahan, kembali ke dapur, lalu duduk di bangku kayu yang sama seperti pagi tadi. Ia menatap lantai, diam cukup lama. Dalam hatinya, ia bertanya apakah waktunya sudah dekat. Bukan waktu untuk mengeluh, tapi waktu untuk menghadapi sesuatu yang selama ini ia hindari. Di luar, sore mulai turun. Cahaya matahari masuk dari sela jendela, menyinari wajah Pak Joko yang terlihat lebih tua dari usianya. Ia menyebut nama Allah dalam hati, memohon kekuatan untuk apapun yang akan datang. Ia belum tahu bagaimana caranya membuka semua ini. Ia juga belum tahu apakah Cindy siap mendengar. Yang ia tahu, rahasia yang disimpan terlalu lama, akhirnya selalu mencari jalan untuk muncul. Dan sore itu, di rumah kecil yang sunyi, Pak Joko merasakan satu hal dengan jelas. Masa lalu tidak benar-benar pernah pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Pagi berikutnya datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada firasat buruk yang terasa jelas. Namun bagi Cindy, hari itu dimulai dengan kepala yang terasa berat sejak membuka mata. Ia duduk di tepi ranjang beberapa menit lebih lama dari biasanya, menatap lantai dengan pandangan kosong. Di kantor, suasana terlihat normal. Karyawan bekerja seperti biasa, telepon berdering, email masuk silih berganti. Cindy melangkah masuk ke ruang kerjanya dengan langkah tegas, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Meja kerjanya rapi, terlalu rapi, seolah tidak mencerminkan kekacauan kecil yang mulai tumbuh di dalam pikirannya. Ia membuka laptop, menatap layar tanpa langsung membaca. Angka-angka yang biasanya mudah ia cerna kini terasa kabur. Ia menarik nafas dalam, mencoba fokus. Namun setiap kali pikirannya hendak tertuju pada pekerjaan, bayangan lain menyelah. Wajah lelaki di ruang tunggu rumah sakit itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Cindy menekan pelipisnya. Ia tidak mengerti mengapa pertemuan singkat itu meninggalkan bekas. Ia sudah bertemu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Ia juga sudah terbiasa bersikap tegas, bahkan dingin. Namun yang satu ini terasa lain. Ada sesuatu yang retak, perlahan, tanpa suara. Seorang staf mengetuk pintu, menyerahkan berkas. Cindy mengangguk, menerima tanpa banyak bicara. Setelah pintu tertutup kembali, ia membuka berkas itu dan membaca cepat. Ada kesalahan kecil yang biasanya mudah ia koreksi. Hari ini, ia membacanya 2 kali. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap jalan di bawah. Dari ketinggian, ia melihat seorang penjual makanan mendorong gerobak di trotoar. Bukan orang yang sama, namun pemandangan itu membuat dadanya terasa sempit. Ia segera memalingkan wajah, kesal pada dirinya sendiri. Di sela-sela pekerjaan, Cindy mendapati dirinya lebih sering terdiam. Tangannya berhenti di atas keyboard. Pikirannya melayang ke masa kecil yang jarang ia ingat dengan sengaja. Rumah sempit, suara hujan di atap seng. Sepatu yang terlalu besar karena warisan. Kenangan itu muncul tanpa izin, lalu menghilang lagi. Cindy kembali duduk,
Ia membuka agenda hari itu, mencoba mengembalikan kendali. Namun di balik semua upaya itu, ada perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak. Pelan tapi pasti. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi kota yang lain, Pak Joko menata kembali gerobaknya di depan rumah. Ia tidak berjualan hari itu, ia hanya membersihkan, mengikat ulang tali, dan memastikan semuanya rapi. Gerakan itu bukan untuk persiapan dagang, melainkan untuk menenangkan pikiran. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang cerah. Dalam hatinya, ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak ia tahu bentuknya. Bukan kabar, bukan orang, melainkan waktu. Hari itu berjalan tanpa kejadian besar. Tidak ada pertemuan, tidak ada kata-kata penting. Namun, bagi Cindy dan Pak Joko, hari itu meninggalkan jejak halus, retakan kecil yang tidak terlihat oleh siapapun. Namun, cukup untuk mengubah arah langkah ke depan. Dan tanpa disadari, keduanya sedang bergerak menuju titik di mana diam tidak lagi cukup untuk menyimpan kebenaran. Beberapa hari berlalu tanpa perubahan berarti di permukaan. Aktivitas kantor berjalan seperti biasa. Namun Cindy mulai merasakan ada celah kecil dalam rutinitasnya. Celah yang tidak terlihat, tapi cukup untuk membuatnya sering berhenti di tengah pekerjaan. Ia menyadari dirinya lebih mudah lelah, bukan secara fisik, melainkan batin. Siang itu, Cindy menerima sebuah map dari bagian arsip lama. Map berwarna abu-abu, sudutnya sedikit terkelupas, menandakan usia dokumen di dalamnya. Ia tidak langsung membukanya. Map itu seharusnya hanya berisi berkas administratif. Namun entah mengapa ada perasaan enggan yang muncul. Ia akhirnya duduk dan membuka map itu perlahan. Di dalamnya tersusun rapi laporan lama, kontrak awal pendirian cabang, dan beberapa catatan internal. Cindy membaca sambil lalu, sampai matanya berhenti pada satu halaman yang membuat napasnya tertahan. Sebuah nama tertulis di sana. Bukan nama yang asing, tapi juga bukan nama yang sering ia sebut. Nama itu muncul sebagai saksi dalam sebuah peristiwa lama yang berkaitan dengan perjalanan awal perusahaan. Cindy mengerutkan kening, mencoba mengingat. Ingatannya tidak langsung terbuka, tapi dadanya terasa hangat dengan cara yang aneh. Ia membaca ulang baris itu. Tangannya tanpa sadar mengusap kertas, seolah ingin memastikan tulisan itu nyata. Nama itu sama persis dengan nama penjual sayur yang beberapa hari lalu berdiri di depan kantornya. Cindy bersandar di kursi, menatap langit-langit. Otaknya bekerja keras, menghubungkan potongan-potongan kecil yang selama ini terpisah. Ia mencoba berpikir logis. Nama yang sama bisa dimiliki siapa saja. Kota ini besar, kemungkinan itu ada. Namun perasaan di dadanya menolak logika itu. Ada nada lama yang bergetar, sesuatu yang pernah ia dengar di masa kecil. Sebuah panggilan, sebuah suara yang kini terasa samar. Ia menutup map itu, lalu membukanya kembali, membaca lebih teliti. Ada alamat lama tercantum di salah satu dokumen. Alamat yang membuat tenggorokannya terasa kering. Alamat itu tidak asing. Ia pernah tinggal di sana, lama sekali. Cindy berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Ia menekan pelipis, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin menarik kesimpulan terlalu cepat. Namun semakin ia berusaha menahan, semakin kuat dorongan untuk mencari tahu. Di sisi kota yang lain, Pak Joko sedang duduk di teras rumahnya. Ia memandang jalan kecil di depan rumah dengan tatapan kosong. Beberapa anak lewat sambil tertawa, mengingatkannya pada masa yang jauh. Ia tahu, semakin lama rahasia itu disimpan, semakin berat bebannya. Pak Joko merogoh saku, mengeluarkan map coklat yang sama seperti beberapa hari lalu. Ia tidak membukanya. Ia hanya memegangnya erat, seolah benda itu memiliki denyut sendiri. Di waktu yang sama, dua orang yang hidupnya berjalan di jalur berbeda, mulai merasakan tarikan yang sama. Bukan tarikan yang kasar, melainkan panggilan pelan yang sulit diabaikan. Nama yang muncul kembali itu bukan sekadar tulisan di atas kertas. Ia adalah pintu yang perlahan terbuka, mengarah pada kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh waktu. Dan saat pintu itu mulai terbuka, tidak ada lagi yang bisa benar-benar berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Malam turun dengan tenang. Namun bagi Cindy,
ketenangan itu justru terasa asing. Di apartemennya yang rapi dan sunyi, ia duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Lampu temaram memantulkan bayangan di dinding, membuat ruangan terasa lebih luas sekaligus lebih kosong. Di tangannya, map abu-abu itu masih terbuka. Ia membaca ulang halaman yang sama untuk ketiga kalinya. Nama itu, alamat itu, semua terlihat jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Cindy menutup map perlahan, lalu meletakkannya di meja. Ia bersandar, memejamkan mata, mencoba menarik diri dari pusaran pikiran yang mulai bergerak ke arah yang tidak ia rencanakan. Ingatan lama menyelinap, datang tidak sebagai gambar utuh, melainkan potongan-potongan kecil. Bau hujan di sore hari, suara sepeda tua yang berderit, tangan besar yang menggenggam tangannya saat menyeberang jalan. Cindy membuka mata, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bangkit dan berjalan ke jendela. Dari lantai tinggi, kota tampak berkilau. Lampu-lampu menyala seperti bintang buatan, indah namun dingin. Cindy bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia begitu jauh dari masa kecilnya? Sejak kapan ia memilih untuk tidak mengingat? Ia kembali ke sofa, mengambil ponsel, lalu meletakkannya lagi. Ada dorongan untuk mencari, untuk memastikan. Namun ada juga ketakutan yang menahannya. Ketakutan bahwa jawaban yang ia temukan akan mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Di tempat lain, Pak Joko duduk di ruang tengah rumahnya. Lampu menyala terang, seolah ia ingin mengusir bayangan malam. Map coklat itu tergeletak di meja, terbuka. Ia memandang isinya tanpa benar-benar membaca. Matanya tertuju pada foto kecil yang kini diletakkan di atas map. Ia mengusap foto itu pelan, seolah menyentuh masa lalu yang rapuh. Nafasnya teratur, namun dadanya terasa penuh. Pak Joko tahu, waktu tidak lagi berpihak pada penundaan. Tubuhnya memberi tanda, ingatannya pun begitu. Ia berdiri, mengambil segelas air, lalu meminumnya perlahan. Dalam hatinya ia menimbang-nimbang. Bukan soal keberanian, melainkan kesiapan. Kesiapan untuk membuka sesuatu yang selama ini ia tutup demi ketenangan orang lain. Kembali di apartemen, Cindy menyalakan lampu yang lebih terang. Ia membuka laci meja, mengambil sebuah kotak kecil berisi barang-barang lama. Di dalamnya ada sebuah gelang tipis, warnanya sudah pudar. Ia memegangnya, merasakan dingin logam di telapak tangannya. Cindy tersenyum kecil, senyum yang tidak ia mengerti artinya. Ada perasaan rindu yang muncul, rindu pada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia ingat. Ia duduk diam cukup lama, membiarkan ingatan itu lewat tanpa ia kejar. Malam itu, tidak ada pertemuan, tidak ada pengakuan. Tidak ada kebenaran yang terucap. Namun, di dua tempat berbeda, dua hati yang selama ini berjalan terpisah mulai bergerak ke arah yang sama. Ingatan yang enggan pulang akhirnya mengetuk pelan. Dan meski pintu belum dibuka, keduanya tahu ketukan itu tidak akan berhenti. Malam turun dengan tenang. Namun bagi Cindy, ketenangan itu justru terasa asing. Di apartemennya yang rapi dan sunyi, ia duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Lampu temaram memantulkan bayangan di dinding, membuat ruangan terasa lebih luas, sekaligus lebih kosong. Di tangannya, map abu-abu itu masih terbuka. Ia membaca ulang halaman yang sama untuk ketiga kalinya. Nama itu, alamat itu, semua terlihat jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Cindy menutup map perlahan, lalu meletakkannya di meja. Ia bersandar, memejamkan mata, mencoba menarik diri dari pusaran pikiran yang mulai bergerak ke arah yang tidak ia rencanakan. Ingatan lama menyelinap, datang tidak sebagai gambar utuh, melainkan potongan-potongan kecil. Bau hujan di sore hari, suara sepeda tua yang berderit, tangan besar yang menggenggam tangannya saat menyeberang jalan. Cindy membuka mata, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bangkit dan berjalan ke jendela. Dari lantai tinggi, kota tampak berkilau. Lampu-lampu menyala seperti bintang buatan, indah namun dingin. Cindy bertanya pada dirinya sendiri,
Sejak kapan ia begitu jauh dari masa kecilnya? Sejak kapan ia memilih untuk tidak mengingat? Ia kembali ke sofa, mengambil ponsel, lalu meletakkannya lagi. Ada dorongan untuk mencari, untuk memastikan. Namun ada juga ketakutan yang menahannya. Ketakutan bahwa jawaban yang ia temukan akan mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Di tempat lain, Pak Joko duduk di ruang tengah rumahnya. Lampu menyala terang, seolah ia ingin mengusir bayangan malam. Map coklat itu tergeletak di meja, terbuka. Ia memandang isinya tanpa benar-benar membaca. Matanya tertuju pada foto kecil yang kini diletakkan di atas map. Ia mengusap foto itu pelan, seolah menyentuh masa lalu yang rapuh. Nafasnya teratur, namun dadanya terasa penuh. Pak Joko tahu, waktu tidak lagi berpihak pada penundaan. Tubuhnya memberi tanda, ingatannya pun begitu. Ia berdiri, mengambil segelas air, lalu meminumnya perlahan. Dalam hatinya, ia menimbang-nimbang. Bukan soal keberanian, melainkan kesiapan. Kesiapan untuk membuka sesuatu yang selama ini ia tutup, demi ketenangan orang lain. Kembali di apartemen, Cindy menyalakan lampu yang lebih terang. Ia membuka laci meja, mengambil sebuah kotak kecil berisi barang-barang lama. Di dalamnya ada sebuah gelang tipis, warnanya sudah pudar. Ia memegangnya, merasakan dingin logam di telapak tangannya. Cindy tersenyum kecil, senyum yang tidak ia mengerti artinya. Ada perasaan rindu yang muncul, rindu pada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia ingat. Ia duduk diam cukup lama, membiarkan ingatan itu lewat tanpa ia kejar. Malam itu, tidak ada pertemuan, tidak ada pengakuan, tidak ada kebenaran yang terucap. Namun di dua tempat berbeda, dua hati yang selama ini berjalan terpisah, mulai bergerak ke arah yang sama. Ingatan yang enggan pulang akhirnya mengetuk pelan. Dan meski pintu belum dibuka, keduanya tahu ketukan itu tidak akan berhenti. Cindy akhirnya menarik map coklat itu ke arahnya. Gerakannya pelan, seolah takut suara gesekan kertas bisa memecahkan sesuatu di dalam dirinya. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya tersusun dokumen-dokumen lama yang tampak sederhana, namun berat maknanya. Matanya jatuh pada satu foto terlebih dulu. Foto kecil yang warnanya sudah pudar. Seorang anak perempuan berdiri di depan rumah sempit dengan atap seng, tersenyum polos ke arah kamera. Nafas Cindy tertahan. Ia mengenali senyum itu. Senyum yang pernah ia lihat setiap pagi di cermin kecil rumah lamanya. Tangannya mulai gemetar. Ia meletakkan foto itu di atas meja, lalu membaca surat yang berada di bawahnya. Tulisan tangan Pak Joko jelas, namun terasa penuh penahanan. Setiap baris menjelaskan keputusan yang diambil bertahun-tahun lalu, saat keadaan memaksa seseorang memilih antara bertahan atau melepaskan. Pak Joko akhirnya berbicara lebih jujur. Suaranya tetap pelan, namun tidak lagi berputar-putar. Ia bercerita tentang malam hujan, tentang janji yang diucapkan tanpa saksi, dan tentang seorang anak yang harus diselamatkan dari keadaan yang tidak adil. Ia tidak menyebut dirinya pahlawan, ia hanya menyebut dirinya orang yang kebetulan masih mampu bertahan. Cindy membaca sambil mendengarkan. Dunia di sekelilingnya seakan menghilang. Suara pendingin ruangan, langkah kaki di luar, semuanya memudar. Yang tersisa hanya kata-kata itu dan ingatan yang kini menemukan bentuknya. Ia menutup surat itu perlahan, tangannya menutup wajah. Bahunya bergetar. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai runtuhan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Cindy menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan yang baru saja ia pahami. Ia teringat pagi-pagi ketika perutnya kosong, namun selalu ada sayur hangat di meja. Ia teringat suara sepeda tua yang selalu ia dengar sebelum tidur. Semua itu kini memiliki satu wajah yang selama ini ia abaikan. Pak Joko menunduk. Ia tidak ikut menangis. Ia sudah terlalu lama menangis sendirian. Yang ia rasakan kini hanyalah kelegaan dan ketakutan yang datang bersamaan. Kelegaan karena kebenaran akhirnya terbuka, ketakutan karena ia tidak tahu bagaimana Cindy akan menerima semuanya. Cindy mengangkat wajahnya, matanya merah, napasnya belum stabil. Ia menatap Pak Joko lama,
seolah ingin memastikan lelaki itu nyata. Bibirnya bergerak, namun tidak ada kata yang langsung keluar. Ada terlalu banyak yang ingin ia ucapkan, terlalu banyak penyesalan yang berdesakan. Ia akhirnya berdiri, melangkah mendekat. Jarak di antara mereka yang sejak tadi terjaga perlahan hilang. Cindy berhenti tepat di depan Pak Joko. Tangannya terulur, lalu ragu, lalu akhirnya menggenggam tangan kasar itu erat. Tangisnya kembali pecah, kali ini tanpa suara. Bukan tangis seorang CEO, bukan tangis perempuan dewasa yang terbiasa mengendalikan diri, melainkan tangis seorang anak yang akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia pendam. Di ruang kecil itu, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi status. Hanya dua manusia yang dipertemukan kembali oleh kebenaran yang datang terlambat. Dan meski banyak luka yang tidak bisa dihapus, keduanya tahu, saat itu adalah titik di mana hidup mereka benar-benar berubah. Ruangan itu kembali sunyi setelah tangis Cindy meredah. Pendingin ruangan masih menyala seperti biasa. Namun suasananya tidak lagi sama. Ada keheningan yang tidak canggung. Keheningan yang lahir setelah kebenaran diucapkan tanpa sisa. Cindy duduk kembali di kursinya. Tangannya masih menggenggam tangan Pak Joko. Seolah takut jika dilepaskan, semua ini akan berubah menjadi mimpi yang menguap. Ia menarik napas dalam, mencoba menata pikirannya yang selama ini ia bangun dengan disiplin dan jarak. Ia berbicara pelan, tidak lagi dengan nada perintah yang biasa ia gunakan di ruang rapat. Ia berbicara sebagai dirinya sendiri. Ia mengakui kemarahannya pagi itu, sikap dinginnya, dan caranya melihat dunia hanya dari satu sisi. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya pengakuan yang jujur. Pak Joko mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tidak menuntut maaf, ia tidak meminta pengakuan. Baginya, melihat Cindy berdiri sebagai dirinya sendiri sudah cukup. Ia hanya berkata bahwa semua yang ia lakukan dulu bukan untuk dikenang, melainkan agar seseorang bisa hidup tanpa beban yang sama seperti yang ia pikul. Cindy menutup mata sejenak. Ia menyadari selama ini ia mengejar kendali agar tidak kembali menjadi anak kecil yang takut kehilangan. Namun kendali itu justru membuatnya menjauh dari rasa, dari manusia, dari dirinya sendiri. Ia membuat keputusan hari itu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai anak yang akhirnya mengerti. Ia tidak ingin kebenaran ini menjadi cerita yang dipajang. Ia ingin menjaganya dengan cara yang benar. Ia ingin memperbaiki tanpa menjadikan masa lalu sebagai tontonan. Pak Joko menolak ketika Cindy menawarkan sesuatu yang berlebihan. Ia tidak ingin dihormati karena kisahnya. Ia hanya ingin hidup tenang, tanpa merasa keberadaannya mengganggu. Cindy mengangguk, memahami batas yang dipilih lelaki itu. Mereka berdiri di dekat jendela bersama. Dari sana, kota terlihat sibuk seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di ruangan kecil itu. Dunia tetap berjalan, namun bagi mereka, langkahnya kini berbeda. Beberapa hari kemudian, Pak Joko kembali mendorong gerobaknya. Kali ini, bukan di depan kantor. Ia memilih tempat lain yang lebih sederhana. Namun setiap pagi, seseorang selalu memastikan ia tidak sendirian. Bukan dengan pengawasan, melainkan dengan perhatian yang tenang. Cindy menjalani hari-harinya dengan cara baru. Ia tetap bekerja keras, tetap tegas, namun tidak lagi menutup mata pada manusia di sekitarnya. Ia belajar berhenti sejenak, belajar mendengar, dan belajar mengingat dari mana ia berasal. Mereka tidak sering bertemu, tidak perlu. Hubungan itu tidak dibangun dari kedekatan fisik, melainkan dari pengertian yang utuh. Dari rasa hormat yang akhirnya menemukan tempatnya. Di suatu sore yang tenang, Pak Joko duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang mulai berubah warna. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidupnya tiba-tiba mudah, tetapi karena hatinya akhirnya ringan. Di tempat lain, Cindy menatap kota dari balik jendela kantornya.
Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian di ruang yang luas itu. Kebenaran memang datang terlambat. Namun ketika diterima dengan hati yang lapang, ia tidak menghancurkan. Ia justru memberi arah. Dan di antara dua kehidupan yang pernah berjalan terpisah, kini ada satu benang halus yang mengikat. Tidak terlihat, namun kuat. Benang yang mengajarkan bahwa harga diri, pengorbanan, dan kasih tidak pernah benar-benar hilang selama manusia masih mau belajar merendah di hadapan Allah.